Ini contoh diagram AOA, Critical Path Method, metode jalur kritis CPM. Dan di sini sudah diidentifikasi bagaimana ketergantungan antar kegiatan. Contoh di sini kalau kita lihat sudah diidentifikasi bahwa kegiatan BE ini itu setelah kegiatan A, kegiatan BC ini setelah kegiatan A, kegiatan AB, kegiatan AC, dan kegiatan AD ini dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian kegiatan CF ini itu dilaksanakan setelah kegiatan AC selesai dan kegiatan BC selesai. Jadi kegiatan CF ini mempunyai syarat kegiatan BC ini sudah selesai terlebih dahulu dan AC selesai. Dua-duanya itu harus selesai. Nah, kita bisa menghitung waktu total proyek seperti tadi. Kita melakukan perhitungan maju forward pass, kemudian melakukan perhitungan mundur atau backward pass. Nah, forward pass itu yang pertama kali kita lakukan, di mana kita melakukan forward pass, di mana di sini early finish sama dengan early start ditambah durasi. Nah, kita melakukan forward pass itu ya kita mulai di sini dari 0. Nah, 0 ini ingat bahwa bagian atas di sini adalah early start, yang di sini adalah early finishnya. Early finish sama dengan early start tambah durasi, sehingga di sini 0 ditambah 7, di sini menjadi 7. Untuk kegiatan AC di sini 0 ditambah 10, di sini 10 saya tulis di sini. AD itu 0 ditambah 8 menjadi 8. Nah, kenapa saya tulis di sini? Karena event C ini lihat bahwa juga ada kegiatan BC di sini, bahwa event C ini adalah selesainya kegiatan AC dan selesainya kegiatan BC. Sehingga di sini jika kita tambah di sini untuk BC sini 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, di event C ini di event C ini ada dua kegiatan yang sama-sama selesai. BC mulai selesai, AC mulai selesai, dan begitu ini selesai dan juga dengan kegiatan F. Dan di sini ada dua angka. Di sini 10 dari 0 tambah 10, 10, 7 tambah 4, 11. Nah, ketika kita melakukan perhitungan maju tersebut, kita ambil angka yang terbesar. Atau di sini yang kita masukkan di sini adalah 11. Kenapa 11? Nah, logisnya kira-kira seperti ini, bahwa kegiatan CF ini itu mempunyai syarat kegiatan AC dan kegiatan BC itu selesai. Artinya dua-dua kegiatan itu selesai. Nah, kalau kita lihat di sebuah kegiatan di ini contohnya di bar chart, contohnya kalau di bar chart contoh satu kegiatan tersebut selama 2 hari, kegiatan selanjutnya itu selama 3 hari. Apabila kita mensyaratkan kegiatan, di sini contoh kegiatan X, kegiatan Y, ada kegiatan Z yang akan dilaksanakan. Nah, kegiatan Z itu mempunyai syarat kegiatan X dan Y selesai. Nah, kita ambil yang terbesar. Karena apa? Kita ambil yang terbesar ya kegiatan X sudah selesai, Y sudah selesai. Kalau kita ambil yang terkecil, contoh berada di sini, maka yang baru selesai baru kegiatan X, kegiatan Y belum selesai, sehingga ini tidak sesuai dengan ketergantungan kita. Jadi ketika kita melakukan forward pass, apabila ketemu di event ini dua kegiatan, maka kita ambil yang terbesar. Nah, ini bisa kita lanjutkan 7 tambah 2 untuk kegiatan BE,
ini 9. Kemudian, nah lihat di F ini ada 3 kegiatan yang selesai. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 13, 14. Untuk DF ini 8 tambah 5, 13. Nah, kita ambil yang terbesar di sini 14. 14 ditambah 1, 15. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan waktu total proyek. Dan ingat seperti tadi konsepnya, kegiatan terakhir selesai, proyek juga selesai. Nah, di sini kegiatan FG adalah kegiatan terakhir. Selesainya kegiatan terakhir, maka kegiatan proyek itu juga selesai, sehingga kita bisa menghitung di sini waktunya, bahwa waktu totalnya di sini adalah 15. Contoh kalau kita anggap di sini contohnya 15 hari contohnya, atau 15. Nah, ini yang kita maksud dengan perhitungan backward pass. Nah, kemudian untuk menentukan kegiatan kritis dan lain-lain, kita melakukan perhitungan mundur. Nah, perhitungan mundur seperti tadi, perhitungan mundur itu kita lakukan dari kanan ke kiri, di mana kita hitung di situ ada let start sama dengan let finish dikurang durasi. Nah, kalau melakukan perhitungan mundur, maka kita mulai dari kanan. Artinya di sini 15 ya, kita tahu di sini 15 juga. Dan ini adalah let start, ini adalah let finish, ini adalah durasi. Sehingga di sini let start ini berarti 15 dikurang 1. Nah, di sini adalah 14. Nah, kita melakukan perhitungan mundur seperti itu. Kita mengidentifikasi menghitung mundur seperti ini. Dan kalau kita lihat nanti, kita mundur ke sini, mundur ke sini, mundur ke sini, mundur ke sini. Nah, lihat, ketika kita mundur di sini, C, B, dan F ini, kita bertemu di satu event. Kebalikan dari perhitungan maju tadi, di backward pass tadi. Kalau di forward pass, kita ambil adalah angka yang terbesar, maka di backward pass atau perhitungan mundur ini, itu kita ambil yang terkecil. Artinya di sini kita bisa mulai menghitung. Di sini di E ini berarti di sini 14 kurang 2 sama dengan 12. Di D ini berarti 14 dikurang 5, 9. Di C ini berarti 14 kurang 3, 11. Nah, di B ini nanti ada 2 yang hitung mundur. 11 dikurang 4, 7. 12 dikurang 2, 10. Kita ambil yang terkecil, 7. Nah, kemudian ini mundur ke sini. Di A ini ada 3, 9 kurang 8, 1, 11 kurang 10, 1, 7 kurang 7 sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan keempat waktu: early start, ES, late start, LS, early finish, dan latest finish, EF dan LS dari masing-masing kegiatan. Nah, dari sini ya kita bisa menghitung dan menentukan mana yang kegiatan-kegiatan kritis. Nah, kita tadi lihat bahwa total float sama dengan late finish, kemudian kapan dia paling lambat selesai, dikurang kapan dia paling cepat dimulai, dikurang durasi. Sehingga kita bisa mengidentifikasi mana kegiatan kritis. Contoh kegiatan AB, di AB di situ late finishnya adalah 7, early startnya adalah 0, dikurang durasinya 7, ini sama dengan 0. Ini berarti AB ini adalah kegiatan kritis. Kegiatan AC, bahwa AC tersebut late finishnya adalah 11, early startnya adalah 0, durasinya 10. Nah, ini sama dengan 1. Nah, dia mempunyai total float
sama dengan 1, artinya dia mempunyai patut cadangan. Ini bukan kegiatan kritis. Kegiatan AD kita lihat late finishnya adalah 9, early startnya sama dengan 0, durasinya 8, ada total floatnya sama dengan 1 di sini. Nah, di sini kita bisa melihat kegiatan mana yang kegiatan kritis. Tanpa menghitung terlebih dahulu, sebenarnya bisa minta mengindikasi bahwa biasanya yang kegiatan kritis tersebut waktu di event ini sama, artinya di sini 0077. Nah, ini kan kritis 11 11, 14 14, 15 15. Nah, biasanya seperti itu. Kalau ini 9 12 berarti bukan kritis, 8 9 bukan kegiatan kritis. Nah, biasanya ini adalah kegiatan yang kita sebut sebagai kritis. Tapi nggak semuanya. Coba lihat kegiatan A DAC ini, bahwa di sini total floatnya adalah 1. 11 dikurang 0 dikurang 10 sama dengan 1. Jadi kita bisa mengidentifikasi kegiatan kritis di sini, dan kegiatan kritis tersebut ya, contoh kalau saya tandai di sini ya, kalau kita lihat kegiatan kritis itu adalah kegiatan AB, kemudian kegiatan BC, kemudian kegiatan CF, kemudian kegiatan FG. Dan kalau kita lihat, jalur kritis ini adalah jalur terpanjang. Terpanjang artinya ya, ini 15 ini pasti penjumlahan dari jalur kritis tersebut. 7 tambah 4, 11, tambah 3, 14, tambah 1, 15. Artinya jalur yang lain tersebut tidak akan sepanjang kegiatan kritis tersebut. Contohnya, bahwa ini 10 tambah 3 tambah 1 14. Kalau kita pilih jalur ini 8 tambah 5 13 14. Kalau kita pakai jalur ini 7 tambah 2 9 tambah 2 11 tambah 1 sama dengan 12. Jadi jalur kritis adalah jalur terpanjang yang menentukan durasi proyek tersebut. Nah, durasi proyek tersebut nanti kita bisa melihat ya hubungan antar kegiatan di sini. Jalur kritis adalah kegiatan yang mempunyai total floatnya 0, artinya tidak boleh mengalami keterlambatan sekali. Contoh kegiatan A, B ini adalah kegiatan kritis 7 hari. Bagaimana seandainya bila kegiatan tersebut terlambat 1 hari? Menjadi 8 hari. Kalau ini kegiatan terlambat 1 hari, otomatis kegiatan BE akan terlambat mulai 1 hari, kegiatan BC akan terlambat mulai 1 hari. BC ini terlambat mulai 1 hari, selesainya juga akan terlambat 1 hari. Ini kegiatan CF pun akan terlambat mulai 1 hari, selesainya akan terlambat 1 hari juga. Kegiatan FG ini akan terlambat mulai 1 hari, akan selesai terlambat juga 1 hari, sehingga di sini akan bertambah 1 hari. Jadi setiap hari, durasi kegiatan ini keterlambatan 1 hari di kegiatan kritis, maka akan berakibat pertambahan waktu total di proyek tersebut. Jadi kegiatan kritis ini adalah kegiatan yang sensitif, artinya kegiatan yang tidak boleh mengalami keterlambatan sama sekali. Nah, ini perlu dikelola, diperhatikan bahwa inilah nanti yang akan berpengaruh terhadap waktu total penyelesaian proyek di sini. Jadi di sini ada kegiatan kritis, sudah kita tentukan di sini. Nah, kemudian setelah kita bikin pendalaman jaringan ini, kita bisa membuat bar chartnya, bahwa kita bisa melihat kapan suatu kegiatan itu dimulai, kapan waktu kegiatan tersebut itu selesai. Nah, kalau kita bikin bar chartnya, nah ini bar chartnya bisa kita bikin. Contoh saya pakai highlight dulu. Contoh kegiatan AC itu AB selama 7 hari. Artinya kegiatan AB ini selama 7 hari atau 7 minggu tadi kita ini kan. Kemudian kegiatan AC itu selama 10. AC 10. AC itu
10. Kemudian AD itu 8. AD itu 8. Nah, kemudian kalau kegiatan AB selesai, dilanjutkan dengan kegiatan BE dan BC. BE selama 2 hari. BE selama 2 hari, berarti diselenggarakan setelah kegiatan AB selesai, ini 2 hari. Kegiatan BC selama 4 hari. BC itu dilaksanakan setelah AB. BC selama 4 hari. BC selama 4 hari. 1, 2, 3, 4. Kemudian kegiatan lain, contohnya di sini kegiatan DF. DF itu 5 hari setelah AD. DF 5 hari setelah AD. DF 5 hari setelah AD. AD berada di sini, DF di sini. Ini selama 5 hari. Nah, selama 5 hari, kemudian kalau kegiatan AC selesai dan BC selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan CF. AC selesai dan BC selesai, kita lanjutkan dengan CF. AC selesai dan BC selesai, kita lanjutkan dengan CF. Nah, ini seperti tadi, CF. Nah, ini adalah AC, ini adalah BC. Nah, CF dilaksanakan setelah AC dan BC, sehingga CF ini kita bisa lanjutkan di sini. Durasinya tadi CF ini itu selama 3 hari. CF selama 3 hari. Nah, kemudian yang belum kegiatan EF. EF itu dilaksanakan setelah BE selama 2 hari. EF dilaksanakan 2 hari setelah BE. BE di sini, EF itu selama 2 hari. BE, coba lihat dulu, BE dan EF. BE dan EF selama 2 hari. Nah, kemudian kegiatan terakhir, FG di sini lihat kegiatan EF harus selesai, CF harus selesai, DF harus selesai. Nah, harus selesai semua. Nah, harus semua, sehingga kegiatan ini di FG ini adalah kegiatan terakhir. Nah, ini adalah kegiatan tersebut. Nah, jadi kita bisa menyusun bar chart tersebut. Ya, kita bisa menulis seperti ini. Nah, kita bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kritis tadi. Nah, kita sudah menghasilkan bar chart-nya kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita hasilkan bar chart seperti di sebelumnya, kalau kita punya bobot masing-masing pekerjaan di sini, maka kita bisa menghitung di sini, bisa membuat kurva S ketika kita punya bobot masing-masing kegiatan di sini. Jadi beginilah caranya, ya, bagaimana kita mengkonversi dari diagram jaringan ke dalam bar chart. Dan ini adalah, ya, metode perhitungan manual. Inilah konsep-konsep yang dipakai di komputasi memakai software. Ya, bagaimana kita menyusun penjadwalan? Nah, kita menyusun penjadwalan dengan cara, ya, melihat mana kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan, mana kegiatan yang dilaksanakan secara paralel. Penjadwalan intinya adalah bagaimana kita menyusun kegiatan tersebut. Kita menyusun kegiatan tersebut dasarnya adalah ketergantungan antar kegiatan. Urutannya, ya, urutan logis, urutan jumlah sumber daya, keterbatasan sumber daya jika dilaksanakan paralel. Kita susun kegiatan-kegiatan tersebut, memperhatikan jaringan. Kita bisa menghitung waktu total proyek dengan melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Kita mendapatkan diagram jaringan seperti ini, dan kita bisa mendapatkan bar chart masing-masing pekerjaan. Kita tahu, ya, kapan suatu kegiatan tersebut akan mulai,
kapan selesai, kapan mulai, kapan selesai, berapa waktu total proyek, karena waktu total proyek begitu kegiatan terakhir selesai, maka kegiatan proyek secara keseluruhan itu juga selesai. Nah, itu materi kita tentang penjadwalan jaringan, terutama untuk metode AOA atau Activity on Aero, yang ya banyak juga yang menyebut sebagai metode jalur kritis CPM, Critical Path Method. Nah, di sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana metode penjadwalan dengan PDM, Precedence Diagram Method, masih mengenai metode penjadwalan jaringan, namun dengan penggambaran dan konsep yang sedikit berbeda. Terima kasih, kita ketemu di sesi berikutnya.